Jadi boleh kalau ada orang yang zalim terhadap umat Islam, terhadap agama, menistakan Allah, menistakan Rasulullah, menistakan syariat, boleh kita mendoakan agar mereka binasa. Nabi pernah ngedoain kebinasaan kepada orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang zalim terhadap umat Islam. Tapi Nabi juga pernah mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang nggak berbuat baik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, bainama Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli 'indal bait wa Abu Jahal wa ashabu julusun. Suatu ketika saat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dekat Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Wa Abu Jahal wa ashabu julusun, dan di situ ada Abu Jahal juga kawan-kawannya sedang duduk-duduk ngelihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngelihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat di dekat Ka'bah. Waqad naharat Jazur bil Amas, dan hari sebelumnya, di hari kemarinnya itu ada satu bani, satu suku yang habis nyembelih onta di dekat situ juga. Faqala Abu Jahal, kemudian Abu Jahal berkata, ayyukum yakum ila sali jazur bani fulan fayadu'uhu baina katifai Muhammad idza jajada. Kata Abu Jahal yang ngelihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat, bilang nih sama teman-temannya, sama kawan-kawannya, bilang Abu Jahal, ada nggak berani diantara kita yang ngambil jeruan onta, kotoran onta yang kemarin disembelih tuh, terus ngeletakin ke pundaknya Muhammad waktu lagi sholat, lagi sujud. Manggilnya Muhammad aja karena orang kafir Quraisy. Kalau kita kagak pantas manggil begitu, udah kayak temen ya. Manggil pakai Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang ngomong Abu Jahal, ya. Karena yang ngomong Abu Jahal bilang, ada nggak nih diantara kita yang berani ngambil jeruan onta, kotoran onta yang kemarin habis disembelih, terus diletakin ke pundaknya Muhammad yang lagi sholat begitu sujud. Fanba'atha ashqal qaum. Kemudian ada satu orang nih dari kaum yang paling celaka. Sebab disebut kaum yang paling celaka gara-gara dia mau aja menghinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Celaka nih orang. Fa'akhodahu, nih orang ambil. Diambil sama orang jeruan onta tuh, isi perutnya onta, kotorannya onta yang kemarin baru sembelih. Falamma sajadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu Nabi lagi sujud dalam sholatnya, wada'ahu baina katifai, dilemparin di pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fastadhaku, kemudian Abu Jahal dan kawan-kawannya ketawa-ketawa, senang mereka, gembira. Wa ja'ala ba'dhum yamil 'ala ba'd, sampai-sampai saking senangnya kalau ketawa kan kadang-kadang suka ngejorok-jorokin temen ya. Kita kalau ketawa suka main jorok-jorokan tuh, saking senangnya ketawa. Nah begitu Abu Jahal pas ngelihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilemparin kotoran. Wa ana qa'im andur law kanat li man ahla tarahtuhu an dhahri. Ibnu Mas'ud yang ngelihat kejadian tersebut, beliau bilang, saya berdiri ngeliatin, andai kata saya punya kemampuan, saya bakal mencegah itu yang dilakukan oleh mereka. Tapi nggak ada kemampuan, kata beliau. Wan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sajidun ma yarfa' ra'sah. Nabi tetap dalam keadaan sujud, nggak ngangkat kepalanya. Hatta intalaqa insanun fa akhbara Fatimah radhiyallahu anhu, sampai ada orang yang ngelihat kejadian tersebut datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih tahu kejadian tersebut kepada Sayyidah Fatimah, putri daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'at wahya Juwairiyah. Kemudian Siti Fatimah langsung buru-buru datang, dan saat itu Siti Fatimah masih gadis, masih anak-anak, masih gadis, belum gede. Fatarahathu anhu, kemudian beliau langsung minggirin atau membersihkan kotoran onta yang ada pada tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Thumma aqbalat alaihim tashtamahum. Falamma qada Shallallahu Alaihi Wasallam salatahu rafa'a sautahu. Kemudian Siti Fatimah setelah membersihkan kotoran yang ada pada tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, Siti Fatimah langsung nyamperin Abu Jahal dan kawan-kawannya, ngomel-ngomel di depan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Masih gadis, masih kecil, belum gede.
udah berani marah untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan lagi. Nah kalau kita yang ngaku laki ya terus Nabi, agama, Allah, syariat dihina, dinisnakan, nggak ada marahnya, perlu dipertanyakan kelakiannya kita ya. Perlu dipertanyakan tuh imannya dan kelakiannya kita. Ini Siti Fatimah masih gadis, masih kecil, karena melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan, nggak tedeng aling-aling, nggak pandang bulu. Walaupun itu Abu Jahal sama kawan-kawannya pentolan Mekah waktu itu Abu Jahal, tapi Siti Fatimah masih gadis, masih muda, belum gede, berani-beraninya ngomelin Abu Jahal dan kawan-kawannya untuk membela baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma qada sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sautahu. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholatnya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya berdoa. Tsumma da'a alaihim, kemudian Nabi mendoakan mereka, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Wa kana idza da'a thalathan marrat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau doa itu biasanya diulang 3 kali. Wa idza sa'ala thalathan, dan apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, beliau selalu mengulangnya 3 kali. Tsumma qala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma alaika bi Quraisyin thalathan. Nabi SAW angkat kedua tangannya, angkat suaranya, kemudian Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Quraisyin 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin. Ya Allah, binasakanlah mereka orang-orang kafir Quraisy. Aku serahkan mereka orang-orang kafir Quraisy. 3 kali Nabi SAW mendoakannya. Falamma sami'u sautahu dhahaba anhum ad-dhahik wa khafu da'watahum. Begitu Abu Jahal dan kawan-kawan yang ngedengar Nabi SAW mendoakan binasa kepada mereka, ketakutan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Jadi Abu Jahal dan kawan-kawannya ini tahu Nabi itu orang yang benar dan doanya mustajab, tahu. Mereka itu tahu, tapi nggak mau beriman. Saking gengsinya tuh, saking gengsinya. Tahu kebenaran, tapi nggak mau mengakuinya. Tuh, Abu Jahal dan kawan-kawannya orang-orang kafir Quraisy. Buktinya apa? Buktinya orang-orang kafir Mekah itu, orang-orang kafir Quraisy, kalau punya barang berharga nih, mereka nitipinnya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tiap hari musuhin Nabi. Kenapa kok bisa nitipin barang berharganya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebab mereka tidak menemukan ada orang yang lebih jujur, yang lebih amanat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tiap hari dimusuhin, tiap hari dicaci maki, dihina-hina, dimusuhin. Tapi kalau narok barang itu ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tahu Nabi itu orang benar, orang baik, orang jujur, orang amanah. Tapi karena saking gengsinya, takut. Waktu dia jadi orang kafir Quraisy dihormatin sama orang-orang, tapi kalau dia masuk Islam takutnya nggak dihormatin lagi. Waktu dia jadi orang kafir Quraisy, dagangannya, usahanya, pekerjaannya maju. Kalau dia masuk Islam, bisa-bisa usahanya, dagangannya, urusan dunianya bisa terhambat. Makanya mereka nggak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya begitu Nabi doa untuk minta kepada Allah agar mereka Abu Jahal dan kawan-kawannya dibinasakan, itu Abu Jahal dan kawan-kawannya ketakutan, pucat mukanya, nggak lagi ketawa-tawa, langsung pucat, karena tahu doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mustajab. Kemudian tsumma qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan doanya, Allahumma alaika bi fulan wa fulan wa fulan ila akhir hadis. Nabi sebutin satu-satu, ya Allah binasakanlah si fulan Abu Jahal, si fulan, si fulan, si fulan. Ternyata yang disebutin sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka wafat ketika perang Badar. Abu Jahal wafat, dan yang disebutin sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya wafat. Ini dalil tentang diperbolehkannya kita mendoakan kebinasaan atau keburukan kepada orang-orang yang zalim terhadap umat Islam, terhadap agama, terhadap Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai di dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam Nawawi itu menyebut satu bab khusus yang beliau beri nama bab jawaz du'a al-insan ala man zalamal muslimin aw zalamahu wahdah. Bab yang menjelaskan tentang diperbolehkannya doa seseorang kepada orang yang zalim terhadap umat Islam ataupun orang yang zalim terhadap pribadinya sendiri atas kebinasaannya. Jadi boleh kalau ada orang yang zalim terhadap umat Islam,
terhadap agama, menistakan Allah, menistakan Rasulullah, menistakan syariat, boleh kita mendoakan agar mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah juga di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada tiga suku. Suku Ri'lan, wa Dzakwan, wa Usayyah. Ini minta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam biar dikirimin sahabat. Ada sebagian riwayat yang bilang bahwa ini suku-suku ini, suku Ri'lan, suku Dzakwan, suku Usayyah ini minta sahabat-sahabat itu buat ngajarin Al-Qur'an kepada mereka. Tapi ada sebagian riwayat lagi yang bilang itu suku-suku minta sahabat-sahabat biar datang ke situ buat minta bantuan dalam peperangan. Dikirim sama Nabi SAW 70 orang hufat penghafal Al-Quran. Tapi begitu sampai ke daerah mereka, malah dibantai habis 70 penghafal Al-Quran tersebut oleh mereka. Nabi di situ marah. Sampai 1 bulan penuh Nabi SAW membaca doa kunut nazilah. Dan dari situlah pertama disyariatkannya kunut nazilah. Doain tuh semua mereka, biar pada binasa, biar pada 1 bulan penuh Nabi SAW mendoakannya. Allahumma al'an Ri'lan wa Dzakwan wa Usayyah. Ya Allah, laknatlah mereka, suku Ri'lan, suku Dzakwan, suku Usayyah, dilaknat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh apa enggak boleh, diperbolehkan. Tapi jangan main asal ngelaknat, asal ngedoain jelek aja, nyumpahin aja, jangan. Karena di lain waktu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih sering mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang tidak memperlakukan baik pribadinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya waktu di Taif ya. Nabi dakwah ke Taif, ternyata orang-orang Taif tidak menerima Nabi. Nabi dilemparin batu sampai berdarah-darah. Kemudian Nabi dihina-hina, dicaci maki, dikata-katain. Akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pulang lagi ke Mekah. Begitu di tengah jalan sebelum sampai ke Mekah, malaikat datang. Malaikat nawarin ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, tolong persilahkan izinkan aku biar ini gunung yang aku jaga aku tumplekin kepada mereka orang-orang Taif. Tapi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jangan. Allahumma ni qaumi fa innahum la ya'lamun, kata Nabi. Jangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaumku mereka orang-orang Taif karena mereka nggak tahu apa-apa. Jadi sering Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apalagi urusan pribadinya. Kalau urusan pribadi Nabi SAW, Nabi nggak pernah mendoakan kejelekan, keburukan kepada siapapun. Kalau urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama, jangan coba-coba sama Nabi SAW. Jangan coba-coba. Nah, artinya boleh apa enggak? Boleh. Tapi jangan asal sembarang ngedoain. Nah, pentingnya kita punya guru nih. Kadang-kadang ini 2 hadis yang bertentangan dibentur-benturkan. Hadisnya apa bener? Nabi pernah ngedoain kebinasaan kepada orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang zalim terhadap umat Islam. Tapi Nabi juga pernah mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang nggak berbuat baik kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kayaknya bertentangan ini hadis. Dan kadang-kadang kita dibentur-benturin nih. Nabi itu orangnya baik. Nabi itu selalu ngedoain kebaikan. Kalau ada orang yang menghina-hina agama, menghina Allah, menghina Rasul, menghina syariat, Nabi ngedoain baik terus. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mendoakan kebinasaan kepada orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang zalim terhadap umat Islam. Nah, cuman kita harus pahamin ini hadis dengan guru. Jangan asal kita baca hadisnya terus kita terima bulat-bulat. Yang namanya makan kudu dikunyah ya, biar nggak ketulangan ya. Begitu juga kalau kita mahamin hadis. Jangan main asal mahamin. Jangan dibentur-benturin. Yang ini udah laknat aja semuanya, doain aja keburukan. Yang satu lagi jangan doain, nggak apa-apa begini. Nah, pentingnya kita punya guru nih. Jadi nggak asal-asalan kita memahami suatu ilmu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam waktu ngedoain keburukan, kebinasaan kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang emang udah tahu dia itu salah. Dan dia udah dikasih tahu terus cengkal. Akhirnya Nabi SAW mendoakan mereka agar mereka binasa. Dan itu juga bentuk rahmatan lil alamin, kasih sayangnya Nabi SAW. Begitu juga orang kalau ngedoain orang-orang yang zalim, yang cengkal, udah dibilangin dan dia tahu bahwa dia di posisi salah, tapi nggak ngedengerin, nggak mau tobat.
Nah, baru didoain binasa. Itu bentuk rahmat, bentuk kasih sayang. Kenapa? Sebab kalau dia dibiarin begitu aja, terus-terusan dia berbuat zalim, dia terus-terusan menghina Allah dan Rasulnya, akhirnya makin banyak dosanya dan makin banyak dan besar adabnya kelak di akhirat. Dan makin banyak juga orang-orang yang terzalimi karena dia. Makanya didoain binasa biar dosanya nggak makin banyak terus-terusan. Dan didoain binasa biar nggak banyak, semakin banyak korban kezaliman yang mereka lakukan. Makanya doain binasa karena rahmatan, karena sayang kepada mereka sebetulnya. Tapi begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghinanya, yang mencaci makinya, yang mengolok-oloknya, orang-orang Taif yang nggak tahu apa-apa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doain kebaikan, karena mereka nggak tahu hakikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak tahu apa-apa. Mereka tahu Nabi itu dari katanya kemakan kabar hoaks. Katanya Nabi penyihir, katanya Nabi orang gila, katanya Nabi pemecah belah umat, katanya Nabi kagak benar begini begitu. Dengarnya begitu dari orang. Begitu Nabi datang ke Taif, makanya Nabi ditolak habis-habisan, sampai-sampai Nabi ditimpuk-timpukin berdarah-darah. Karena mereka nggak tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi doain, mudah-mudahan mereka tahu, dapat hidayah sehingga mereka masuk surga. Begitu. Tapi kalau orang udah tahu dia salah, dibilangin, dan dia tahu, nyadar bahwa dirinya salah, nggak mau mengakuin kesalahannya, baru nggak apa-apa kita doain biar mereka binasa. Makanya kalau kita ngedengerin khutbah Jumat kan, setiap khutbah tuh dibaca ya, Allahumma ahlikil yahud wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Didoain tiap Jumat ya. Wah, radikal itu khotibnya. Lah kagak karena nggak ngaji tuh. Makanya tuh pentingnya kita ngaji, punya guru, akhirnya kita tahu. Jadi boleh kita mendoakan kebinasaan kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang zalim, baik terhadap umat Islam maupun kepada pribadi kita, asalkan kalau mereka udah dikasih tahu bahwa mereka salah terus mereka cengkal. Kalau orang-orang yang belum tahu, belum mengerti, kita kasih tahu, kita kasih pengertian, kalau mereka akhirnya taubat ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.